Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayatnya yang kedua. Dari surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada perbuatan dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar kata shalom, atau biasa lebih lengkapnya Shalom Aleichem. Itu bahasa Ibrani, tetapi kalau bahasa Arabnya Assalamualaikum. Kemudian dijawab dengan Shalom Aleichem, dijawab dengan Aleichem Shalom. Kalau Assalamualaikum dijawab dengan Waalaikumsalam, itu bahasa Arabnya. Sama artinya, yaitu sebuah ungkapan salam damai sejahtera bagi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa makna damai sejahtera? Tema yang bersama-sama kita renungkan yaitu penerima damai sejahtera. Saudara, apa makna damai sejahtera? Kata damai seringkali diartikan tidak ada peperangan, tidak ada perpecahan atau pertikaian. Sementara kata sejahtera diartikan seringkali tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada penderitaan. Oleh sebab itu kata damai sejahtera
Dimaknai tidak ada peperangan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesukaran, tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus corona gitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau damai sejahtera digambarkan kehidupan yang demikian, padahal dunia sedang mengalami wabah virus corona, artinya di dunia ini tidak ada damai sejahtera. Benarkah demikian? Saudara, memang benar, damai sejahtera tidak ada di negara manapun. Damai sejahtera tidak ada di kota manapun. Damai sejahtera tidak ada di keluarga manapun. Saudara, kenapa saya berani berkata demikian? Karena damai sejahtera tadi digambarkan tidak ada perpecahan, tidak ada penderitaan. Sementara, apakah ada tempat yang tidak mengalami penderitaan? Apakah di dalam rumah, sebuah rumah yang begitu megah, banyak barang-barang yang begitu mewah, mahal, makanan enak, apakah tidak ada perpecahan? Apakah tidak ada pergumulan penderitaan? Seringkali bukankah di dalam rumah seperti itu banyak sekali pergumulan? Tetapi juga tidak bisa diartikan, oh kalau demikian, kalau di tengah-tengah rumah yang jelek, yang miskin, yang kotor, yang bau, pasti ada pergumulan. Loh, sebentar. Definisi damai sejahtera tadi apa? Tidak ada kemiskinan, tidak ada kekurangan. Berarti tidak ada satu rumah pun ada damai sejahtera. Tidak ada. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Jelas sekali. Oleh sebab itu pertanyaannya, lalu mengapa damai sejahtera diberitakan? Apakah sungguh-sungguh damai sejahtera tidak pernah ada di dunia ini? Oh, damai sejahtera pernah ada di dunia ini. Pernah ada di dunia ini. Gambaran yang tadi kita definisikan tadi pernah hadir di dunia ini. Kapan? Di mana? Saudara, Alkitab mencatat damai sejahtera pertama kali hadir di dunia ini ketika Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Di Taman Eden. Gambaran penuh damai sejahtera. Dan Alkitab mencatat gambaran kehidupan damai sejahtera itu juga dicatat di dalam kitab Wahyu. Di mana kota yang baru, kota Yerusalem yang baru itu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara perhatikan, begitu indahnya Alkitab yang kita baca ini, luar biasa. Saudara, Alkitab dibuka di dalam pasal Kejadian pasal 1 sampai 2 dengan gambaran kehidupan damai sejahtera. Kemudian Alkitab ditutup dalam Wahyu 21 sampai 22 dengan kehidupan gambaran yang penuh dengan damai sejahtera. Di awal kehidupan damai sejahtera di Taman Eden. Di akhir kehidupan damai sejahtera ada di kota Yerusalem yang baru. Saudara mencermati dua peristiwa ini, di Taman Eden Kejadian pasal 1 dan 2, dan di kota yang Yerusalem yang baru di Wahyu 21-22, ada ciri khas yang sama. Yang pertama, itu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Di mana relasi manusia dengan Tuhan, relasi manusia dengan diri sendiri, relasi manusia dengan sesama, relasi manusia dengan alam ini dipenuhi dengan kasih. Kehidupan damai sejahtera tersebut digambarkan secara holistik. Bukan hanya di dalam hati saja, tetapi jelas sekali secara sosial, secara ekonomi, bahkan secara ekologi, lingkungan, digambarkan begitu indah sekali. Cuma permasalahannya, jemaat yang dikasihi Tuhan, memang di akhir dan di awal, kehidupan damai sejahtera itu luar biasa. Cuma permasalahannya, mulai pasal yang ketiga, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka damai sejahtera yang Tuhan nyatakan itu sudah rusak oleh dosa.
Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dalam menjalani hidup ini dari Kejadian pasal 3 sampai nanti Wahyu pasal 20, seakan-akan damai sejahtera itu hilang. Tetapi bukan berarti Wahyu 21, 22 tidak terjadi. Ada jaminan kehidupan pasti tergenapi. Di mana? Yaitu di tengah-tengah, di mana peristiwa kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus, dan turunnya Roh Kudus memberikan kepastian bahwa damai sejahtera yang sejati itu sungguh-sungguh pasti akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Permasalahannya begini, Wahyu 21, 22 kan belum tergenapi. Kita masih mengalami pergumulan demi pergumulan. Dunia sedang mengalami penderitaan dengan virus COVID-19 ini. Pertanyaannya, selama masa penantian kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua, apakah kehidupan damai sejahtera itu tidak pernah hadir di dunia ini? Saudara kasih Tuhan, sekalipun Kejadian 3 manusia sudah jatuh di dalam dosa, damai sejahtera itu rusak. Sekalipun semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, sekalipun seluruh dunia ini sudah tercemar oleh dosa, tetapi oleh anugerah Allah, itu yang disebut anugerah umum, di mana Allah mengendalikan kejahatan, memberikan batas kejahatan supaya dosa itu tidak merusak seluruhnya. Makanya damai sejahtera di dunia ini tidak rusak total. Buktinya apa? Memang ada masanya manusia mengalami penderitaan luar biasa. Seluruh bangsa perang satu dengan yang lain. Perang dunia 1 dan 2 membunuh sekitar ratusan juta manusia. Itu mengerikan sekali masa hidup pada waktu itu. Tetapi ada masanya manusia mengalami damai, tidak ada peperangan. Sekalipun ada beberapa negara masih mengalami konflik antar golongan. Tetapi itulah batasan yang Tuhan berikan, cicipan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dulu kita mengalami kebebasan luar biasa, bisa beribadah di gereja, bisa kemana saja, tidak takut virus. Ada masanya masa itu, kebebasan itu. Tetapi Tuhan hadirkan saat ini ada masanya di mana virus mewabah di seluruh dunia. Ada masanya seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, itu anugerah umum Allah yang Tuhan berikan untuk seluruh dunia. Tetapi lebih indah lagi ketika Allah memberikan anugerah khusus kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu apa? Damai sejahtera yang sejati sudah bisa hadir di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus pernah berjanji demikian kepada murid-muridnya. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan ada apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya, sekalipun masih ada pergumulan demi pergumulan dalam penderitaan di dunia ini, tetapi damai sejahtera yang sejati, yang dari Tuhan Yesus sudah diberikan kepada murid-muridnya yang percaya kepadanya di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Lewat peristiwa apa? Yaitu ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Roh Kudus masuk di dalam hati setiap orang-orang percaya untuk mengalami damai sejahtera dimulai dari hati setiap anak-anak Tuhan. Saudara, pertanyaannya, tanda apa? Apa bukti bahwa orang Kristen tersebut menerima damai sejahtera yang sejati yang dari Tuhan Yesus? Tanda pertama, orang Kristen yang sejati yang menerima damai sejahtera Tuhan Yesus
pasti memiliki relasi yang intim, menikmati persekutuan yang intim dengan Allah Tritunggal dan sesama manusia. Di dalam Injil 1 Yohanes, di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Bahkan di ayat 7 juga dikatakan, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi seseorang yang sudah sungguh-sungguh menerima damai sejahtera yang sejati dari Tuhan Yesus, dia memiliki persekutuan dan menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dia juga menikmati persekutuan dengan sesama orang-orang yang percaya kepada Yesus. Inilah yang menjadi dasar persekutuan kita. Persekutuan kita bisa bersekutu dengan Allah Tritunggal bukan karena kita merasa diri kita ini, oh saya lebih baik daripada orang lain. Oh saya lebih suci daripada orang lain sehingga saya bisa layak bersekutu dengan Allah. Bukan itu. Tetapi dasar kita bisa bersekutu dengan Allah Tritunggal yaitu karena Yesus sudah mengampuni, menebus kita dari segala dosa kita. Surat 1 Yohanes 1 ayat 7 yang kita baca tadi dikatakan demikian. Darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Bahkan di 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, dan ia, yaitu Yesus Kristus, adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, kalau kita boleh sungguh-sungguh bisa memiliki, menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal, semata-mata bukan karena kita ini lebih suci, lebih baik daripada orang lain, bukan. Tetapi semata-mata kasih dan anugerah dari Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Dasar inilah juga yang membuat kita seharusnya bisa bersekutu dengan sesama. Persekutuan kita dengan sesama bukan karena, oh dia punya hobi yang sama dengan saya, pendidikannya sama dengan saya tingkatnya, tingkat ekonominya sama dengan saya, sukunya sama dengan saya. Bukan itu dasarnya. Dasar kita bersekutu dengan sesama kita adalah kita karena kita sama-sama orang berdosa di hadapan Allah. Dan orang yang sudah menerima anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, dasar itulah yang seharusnya kita nikmati persekutuan yang indah dengan sesama. Bukan yang lain. Saudara, indah sekali ayat ini. Dikatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Saudara kasih Tuhan, apakah ini berarti karena Kristus sudah menyucikan kita dari segala dosa kita, apakah itu berarti kita bebas melakukan perbuatan dosa? Apakah itu artinya? Sehingga persekutuan dengan sesama kita seenak sendiri berbuat dosa. Apakah itu artinya? Tidak. Jelas sekali 1 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan demikian firman Tuhan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Penebusan Kristus dari segala dosa kita, itu tidak membuat kita bebas melakukan perbuatan dosa. Pengampunan dan penyucian kita dari segala dosa kita oleh Yesus Kristus bukanlah surat izin untuk kita bebas melakukan perbuatan dosa. Justru pengampunan dan penyucian kita dari segala dosa oleh Yesus Kristus adalah surat peringatan agar tidak melakukan dan menikmati perbuatan dosa lagi. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina? Apa yang dilakukan Yesus? Apakah Yesus menghukum, melempari perempuan yang berbuat zina ini dengan batu, sementara orang lain pergi? Yesus katakan kalau ada yang tidak berbuat dosa silahkan lempar batu pertama kali pada perempuan ini.
Oh, perempuan ini memang layak karena dia berbuat dosa. Tapi semua orang menyadari keberdosaannya. Apakah Yesus yang tidak berdosa ini juga menghukum dia? Enggak. Yesus tidak melempari, sekalipun Yesus bukan orang manusia berdosa, tetapi Yesus tidak menghukum. Apakah setelah itu, setelah Yesus mengampuni perempuan ini, apakah perempuan ini kemudian bebas melakukan perzinahan lagi? Enggak. Apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan ini? Dicatat di dalam Injil 8 ayat 11. Dikatakan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi pengampunan Yesus itu menjadi sebuah surat peringatan jangan berbuat dosa lagi. Bukan menjadi surat izin untuk melakukan semuanya. Bukan. Pertanyaannya, karena Yesus sudah menyucikan kita dari segala dosa, apakah itu berarti kita tidak mungkin lagi jatuh di dalam dosa? Saudara, kita jelas sekali juga berkata, tidak. Surat 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Itulah janji Tuhan. Oleh sebab itu pengampunan dan penyucian kita dari segala dosa kita oleh Yesus Kristus bukanlah surat sakti bahwa kita adalah orang yang suci dan tidak mungkin lagi berbuat dosa. Pengampunan dan penyucian kita dari segala dosa oleh Yesus Kristus adalah surat jaminan yang pasti bahwa selalu tersedia bagi kita pengampunan dosa ketika kita mengaku dosa kita. Surat jaminan yang pasti menerima pengampunan dosa ketika kita mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, luar biasa saudara. Kalau seorang diberikan kepastian, dia menerima pengampunan dosa ketika dia mengaku dosa, pertanyaannya, gampang enggak mengaku dosa? Gampang enggak kita mengaku dosa? Oh saudara, kita harus mengakui secara jujur di hadapan Allah yang Maha Tahu. Sekalipun sudah ada jaminan pasti diampuni, itu belum tentu kita mudah mengakui dosa kita di hadapan Allah. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya sederhana saja. Saya mau tanya, berapa kali kita mengaku dosa? Apakah setiap hari kita berdoa untuk pengakuan dosa? Saudara mungkin ada yang menjawab, oh ya pasti Pak Kris, saya pasti berdoa untuk pengakuan dosa saya. Saya pengen dengar doanya seperti apa dulu begitu ya. Jangan-jangan doa formal saja. Contoh doa formal itu bagaimana? Saya kasih contoh doa formal. Pengakuan dosa. Ya Tuhan, ampuni dosaku. Baik yang kusengaja maupun yang tidak kusengaja. Saudara, jangan-jangan doa yang demikian adalah doa pengakuan dosa yang formal saja. Tidak sepenuh hati. Kenapa setiap kali kita berdoa untuk mengakui dosa kita, tidak secara spesifik? Misalkan, ya Tuhan ampuni dosaku. Ketika aku melihat perempuan tadi, pikiranku kotor, pornografi, ampuni dosaku. Spesifik. Ketika kita melayani, ternyata kita mulai sombong. Kita mengakui dosa kita, Tuhan ampuni dosaku sekalipun orang lain tidak tahu. Tapi ketika aku melayani, hatiku mulai sombong, Engkau tahu ya Tuhan ampuni dosaku. Spesifik.
Ataukah ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, sesuatu yang baik, tetapi hati kita sudah mulai tergerak, tapi kita menunda-nunda untuk melakukannya. Kita berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Aku seharusnya tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu yang baik, tetapi aku menunda-nundanya. Ampuni dosaku. Spesifik. Bukan global. Yang ku perbuat maupun yang tidak kusadari. Itu doa formal. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, doa pengakuan dosa yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, ketika kita tahu persis apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan di dalam itu adalah dosa, maka kita menyadari itu membuat hati Allah berduka. Kemudian kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan hati yang berduka, sama seperti Allah yang berduka karena dosa kita. Itulah pengakuan dosa yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Saudara kasih Tuhan, apakah setiap hari kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Mungkin ada yang berkata, oh saya tidak tiap hari Pak Grace. Kan tiap hari belum tentu saya berbuat dosa. Saudara, yakinkah kita tiap hari tidak berbuat dosa? Mungkin kita tidak berbuat dosa mencuri atau kita tidak memfitnah orang lain. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan motivasi kita? Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan motivasi kita? Saudara, paradoks iman Kristen itu demikian. Salah satu paradoks iman Kristen dikatakan demikian. Semakin intim relasi seseorang dengan Allah, maka semakin dia menyadari keberdosaan dirinya. Saudara, saya kasih contoh peristiwanya. Ketika kita memasuki sebuah ruangan, kita seakan-akan melihat tampaknya begitu bersih ruangan ini. Tapi begitu kita membuka tirai yang menutupi jendela itu, kita buka sedikit, kita izinkan sinar matahari itu masuk menerangi ruangan itu, kita baru bisa melihat, oh ternyata berdebu. Kita buka semakin lama semakin lebar, kita semakin izinkan begitu banyak sinar matahari masuk ke ruangan itu, maka mata kita semakin jelas. Ruangan ini tidak bersih, ruangan ini penuh dengan debu. Saudara, demikian pula kerohanian kita. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, ketika kita mengizinkan Tuhan sinar kasih-Nya, sinar kesuciannya itu menerangi hati kita, maka pasti kita akan menemukan begitu berdosanya diri kita di hadapan Allah. Makanya tidak heran, di dalam 1 Yohanes 1 dituliskan 2 kali peringatannya. Ayat 8 dan 10 dikatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Oh saudara, kalau kita ini sudah dapat jaminan pasti kita diampuni oleh Tuhan, ketika kita mengaku dosa kita, oh kita ini justru seringkali menyembunyikan dosa kita. Jangankan mengaku dosa di hadapan sesama, di hadapan Allah yang pasti Maha tahu aja sulitnya luar biasa. Mungkin di hadapan manusia kita mungkin banyak alasan. Alasan yang pertama mungkin, oh karena saya takut nanti dihukum, takut nanti dipermalukan, takut nanti mereka tidak bisa menjaga rahasia saya. Banyak alasan. Lalu pertanyaannya, apakah ada alasan untuk kita tidak mengaku dosa di hadapan Allah? Tidak ada alasan apapun, karena Allah pasti tahu. Dan pasti kita diampuni. Lalu permasalahannya kenapa kita tidak terbuka di hadapan Allah? Oleh sebab itu mari bersama-sama kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan secara spesifik menyadari mengakui bahwa kita sudah mendukakan hati Allah dengan dosa-dosa kita. Tanda yang kedua,
Orang Kristen yang sejati yang menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus pasti menghadirkan damai sejahtera kepada sesama dimanapun kita berada. Saudara kasih Tuhan, ibarat seseorang membawa lilin yang sedang menyala di tengah kegelapan. Kemanapun dia pergi, dia pasti akan menerangi semua tempat dimanapun dia pergi. Injil 1 Yohanes 1 dikatakan Allah adalah terang. Kalau damai sejahtera itu sudah tinggal di dalam hati kita, ada terang di dalam diri kita, ada damai sejahtera di dalam hati kita, kemanapun kita pergi, pasti akan mendatangkan damai sejahtera. Ketika ada penderitaan, kita belajar untuk terus mengerjakan yang terbaik supaya bisa mengatasi penderitaan itu. Ketika ada ketidakadilan, kita berjuang supaya ada keadilan di situ. Ketika ada penderitaan, ada yang sakit, ada yang terluka, kita berjuang untuk menyembuhkan, memulihkan. Itulah damai sejahtera yang harus kita perjuangkan. Ketika ada kerusakan lingkungan, kerusakan alam, kita akan berjuang untuk memulihkan dan mengkampanyekan agar mencintai lingkungan ini supaya tidak semakin rusak. Itulah damai sejahtera. Ketika ada kemiskinan, kita tidak tinggal diam saja untuk berusaha mengatasi kemiskinan. Kalau engkau seorang pejabat, engkau berusaha sungguh-sungguh mengatasi kemiskinan di kotamu. Oleh sebab itu, penting sekali kita menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Cuma permasalahannya demikian. Ketika kita berusaha mendatangkan damai sejahtera, itu tidak gampang. Kenapa? Pasti ada pergumulan. Mengapa? Karena iblis tidak suka. Dunia sudah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, ada begitu banyak pergumulan ketika kita berusaha mendatangkan damai sejahtera. Yesus Kristus sudah memberikan peringatan. Yohanes 15 ayat 18 dan 19 dikatakan demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Padahal kita sedang berusaha mendatangkan damai sejahtera. Rasul Yohanes juga sudah memberikan peringatan kepada jemaat. 1 Yohanes 3 ayat 13. Jangan kamu heran apabila dunia membenci kamu. Dan bahkan Rasul Paulus di dalam suratnya Filipi 4 ayat 4 sampai 7 juga memberikan peringatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita yang sungguh-sungguh sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus, mari kita menikmati persekutuan yang indah dengan Allah Tritunggal dan dengan sesama kita. Mari kita yang sungguh-sungguh sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, mendatangkan cicipan damai sejahtera kerajaan surga yang kelak akan digenapi di dalam kitab Wahyu 21-22 dimanapun kita berada. Dimulai dari keluarga kita, gereja kita, tempat bekerja kita, dan masyarakat di mana kita tinggal, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Kiranya Allah Tritunggal memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan hati kami. Dunia ini sedang mengalami pergumulan demi pergumulan. Virus corona sungguh-sungguh mengubah
wajah dunia ini. Dulu yang kami menikmati kebebasan, damai, sejahtera, sekarang kami harus mengalami pergumulan demi pergumulan. Tetapi kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah Roh Kudus yang tinggal tetap untuk selama-lamanya di hati kami. Karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami boleh sungguh-sungguh, sekalipun kami masih beribadah terbatas, tetapi kami tetap bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Allah Tritunggal dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu dan beribadah kepada Engkau. Dan mampukan kami untuk kami boleh bersekutu dengan saudara seiman kami, sekalipun terbatas, tetapi kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah kami pun juga boleh menghadirkan damai sejahtera-Mu ya Yesus. Dimulai dari keluarga kami, gereja kami, lingkungan tempat pekerja kami, dan masyarakat di mana kami tinggal. Biarlah cicipan damai sejahtera kerajaan surga itu boleh dinikmati begitu banyak orang, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami jika selama ini kami justru mendatangkan penderitaan, pergumulan dimanapun kami berada. Tetapi biarlah ya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa kami di hadapan-Mu, Engkau sanggup mengampuni dan memulihkan kami dan memampukan kami untuk boleh mendatangkan damai sejahtera-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.